Sekalipun terdengar rumit, pada dasarnya SJ merupakan sebuah pola komunikasi yang sudah biasa Anda dan saya lakukan setiap harinya. Anda pasti sudah sering melakukan hal tersebut kepada sahabat dekat atau lingkaran sosial inti Anda. Dengan demikian, nyaris tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan SJ dalam hidupnya, sekalipun kemungkinan besar dia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah sebuah aplikasi SJ. Istilah sihir jokes mengacu pada persepsi awal yang dimiliki seseorang ketika mendengar lemparan SJ dari Anda, yakni seolah-olah Anda adalah orang menyebalkan yang senang menjadikan orang lain sebagai bahan candaan. Nah, apakah Anda bisa mengingat kapan terakhir kali sahabat-sahabat Anda menyampaikan ekspresi seperti itu tentang Anda? Secara verbal, pernyataan mereka bisa berbunyi, "Rese lo, wah, parah bercandanya," atau, "Awas ya," sambil disertai seringai, senyum kalah, bibir tersimpul, atau bisa juga wajah cemberut gemas. Jika Anda pernah mendapatkan respon seperti itu dari salah seorang kenalan atau sahabat, maka Anda kemungkinan besar baru saja melemparkan sebuah SJ. Yang menjadi masalah bukanlah tentang ketidaktahuan Anda akan cara menggunakan SJ, melainkan tentang ketidakberanian Anda untuk melakukannya pada lawan jenis yang Anda sukai. Anda menggunakan sihir jokes pada kerabat keluarga, sahabat dekat, pada wanita yang tidak masuk dalam kategori minat Anda, namun tidak pernah pada wanita vitamin yang setiap hari Anda temui di mana-mana. Padahal justru di sanalah sebuah SJ akan menampilkan efek kekuatan yang sebenarnya. Atau kalaupun Anda berani bereksperimen dengan SJ pada target wanita-wanita yang menarik, Anda melakukannya dengan cara yang salah, yakni merendahkan sang lawan bicara. Seperti telah diungkit dalam pola SJ dan cinta yang sehat, sihir jokes bukanlah ekspresi ledekan maupun ejekan. Itulah miskonsepsi terbesar yang seringkali terlewatkan oleh banyak penonton video-video sarjana keren. Saya kerap menerima kiriman komentar dari pengunjung sarjana keren yang berkisah tentang keberhasilannya mengaplikasikan SJ. Ketika saya amati kisahnya dengan seksama, kalimat yang ia pakai bukanlah SJ, melainkan sebuah hinaan belaka yang membuat lawan bicaranya merasa rendah. Sekalipun efek menghina dan SJ agak serupa, namun dalam sihir jokes Anda tidak bersikap kasar, bernada eksplisit ataupun berniat untuk merendahkan lawan bicara Anda. Ketika dahulu memformulasikan istilah sihir jokes, saya memang dengan sengaja menginginkan kata yang beririsan dengan arti, seorang brengsek, namun juga sekaligus mengacu pada kata sihir itu sendiri, yaitu membuat mereka yang menerima SJ, akan merasakan, sentakan, tarikan, dorongan, atau gerakan yang cepat dan instan. Oleh sebab itu, mengubah kepribadian, saya akan memaparkan definisi SJ sebagai berikut. Sihir jokes adalah pernyataan cerdas, verbal maupun non-verbal, dari hasil observasi yang disampaikan secara tampak spontan dengan nada, gaya, atau timing yang menggelitik, mengejutkan, menjebak, bermakna ambigu, menyindir, atau menyebalkan. Saya akan bahas satu persatu setiap frase kunci dalam definisi di atas. Ekspresi SJ yang baik akan mencerminkan kecerdasan atau keunggulan intelektualitas pribadi yang menggunakannya, sehingga pada akhirnya melipat gandakan image keren yang ada. Dalam bahasa Inggris, ekspresi seperti ini dikenal dengan istilah witty. Seseorang yang memiliki kualitas demikian akan memberikan sensasi warna yang berbeda dalam percakapan. Contohnya berkata, "Wah, luar biasa tepat waktu nih, bahkan kecepatan karena sekarang jam 5 sore. Kepada seseorang yang sebelumnya berjanji datang pukul 4, atau, bukan begitu caranya cari perhatian dari gue, kepada seseorang tidak sengaja menyenggol jatuh gelas minumannya." Perhatikan kedua kalimat tersebut menggunakan sebuah fakta akan kecelakaan, terlambat dan tersenggol, namun kalimat respon Anda dipuntir sedemikian rupa sehingga seolah-olah bermakna yang lain. Verbal maupun non-verbal, sihir jokes bisa disampaikan dalam ucapan, verbal, dan bahasa tubuh, non-verbal. Ketika Anda menggunakan keduanya, efek yang dialami oleh sang target akan berlipat-lipat kali ganda. Dari hasil observasi, Anda akan kesulitan memainkan SJ bila mata dan telinga Anda tidak awas menyimak hal-hal yang sedang terjadi di sekeliling Anda. Itu sebabnya seorang pria yang masih grogi dan termakan banyak ilusi ketika berdialog dengan wanita cantik akan kewalahan menemukan bahan maupun celah untuk menyampaikan sihir jokes. Observasi adalah hal yang sangat penting, tanpanya SJ Anda hanya bersifat hafalan belaka dan terlalu umum. Keluhan terbesar dari para wanita adalah pria tidak peka dan sensitif.
Pria keren menunjukkan sisi kepekaannya dengan cara menyimak 100% apa yang terjadi luar dalam dari sang wanita dan menyampaikannya dalam bentuk umpan SJ. Contoh, Elo suka banget ya sama baju ini. Setiap kali ketemu selalu pakai ini terus. Yang disampaikan secara tampak spontan, efektivitas SJ sangat bergantung pada kecepatan Anda untuk memproduksinya. Semakin singkat waktu yang Anda butuhkan untuk berpikir dan menyampaikannya, semakin Anda terlihat spontan, semakin besar efek yang akan dirasakan oleh lawan bicara Anda. Spontan juga berarti Anda tidak menunggu respon seusai melemparkan sihir jokes kepada lawan bicara. Hal ini bisa Anda tingkatkan dengan cara membiasakan diri untuk mengobservasi orang untuk menemukan hal-hal unik, lalu menyusunnya dalam bentuk komentar yang cerdas. Dengan nada, gaya, atau timing, bagaimana sikap Anda memainkan SJ jauh lebih penting daripada isi kalimat SJ itu sendiri. Untuk bahasan lebih detailnya akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat.